take control. Here I bow before you. Lord, have your way. I will sing you praises for all my days. Because of you, I've been set free. Jesus, I surrender to thee. Your kingdom come, your will be done. Holy is your name. Selamat pagi, kekasih Yesus Kristus, majelis jemaat dan tim multimedia di KP Romangun mengucapkan Shalom Elohim untuk kita semuanya. Stay at home, jaga jarak demi kesehatan, demi kemanusiaan, agar penularan COVID-19 ini bisa terputus karena kita sama-sama memenuhi aturannya. Jaga jarak dengan sesama, tapi jarak dengan Tuhan harus diperhatikan supaya kita makin ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Kalau sapaan rohani kita pada hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sebagaimana bacaan harian di Almanak GKP dengan tema Jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan. Ibu bapak dan saudara-saudara, ada sebuah pertemuan yang mengharukan di Miletus. Dalam perjalanan dari Troas menuju ke Yerusalem, Paulus singgah di Miletus. Setelah melalui beberapa persinggahan, lalu sampai di Miletus. Dan di Miletus itu, dari Miletus ada jemaat-jemaat yang sudah berdiri. Salah satu diantaranya Efesus, tapi jaraknya sekitar 60 km. Ada juga jemaat-jemaat yang lain. Berhubung karena perjalanan Paulus ke Yerusalem adalah juga dalam rangka mengikuti perayaan Pentakosta, maka dia tidak punya banyak waktu di Miletus. Oleh karena itu dia meminta supaya jemaat atau pelayan-pelayan yang dari Efesus dan jemaat-jemaat lain boleh datang menjumpainya ke Miletus. Maka terjadilah di sana pertemuan yang mengharukan. Yang kedua, Paulus juga agak enggan masuk ke Efesus karena di Efesus baru saja terjadi huru hara yang disponsori atau dimotori oleh Demetrius, pemilik perusahaan pembuatan kuil-kuil Dewi Artemis. Lalu terjadi di sana huru hara, maka dalam kondisi demikian dia memilih untuk tidak pergi ke Efesus. Selain waktunya juga sangat sedikit, dia juga mengamankan diri sekaligus ingin memberikan perhatian kepada para pelayan-pelayan yang di Efesus agar mereka juga terhindar dari berbagai huru hara tersebut. Oleh karena itu, sebagai pertemuan terakhir, Paulus mengingatkan kepada mereka dengan keras, dengan penekanan, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan itu. Kalau selama ini berkali-kali Paulus bertemu dengan mereka, Paulus langsung menegur mereka, memperbaiki dan lain sebagainya. Tapi selanjutnya Paulus tidak akan ada lagi, maka diminta supaya mereka juga menjaga diri mereka sebagai para pelayan, sekaligus juga menjaga kawanan yang dipercayakan kepada mereka. Dia juga menyatakan kalau para pelayan itu adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Roh Kudus, bukan karena keinginannya sendiri. Jadi ada satu ketegangan di dalamnya. Orang-orang yang menjadi pelayan adalah yang dihunjuk, ditetapkan oleh Roh Kudus untuk menggembalakan jemaat yang diperoleh dengan darah anak domba Allah itu sendiri. Jadi pertemuan atau persekutuan orang-orang Kristen bukan bersekutu atas keinginannya sendiri, tapi bersekutu dan bertemu karena memang sudah punya prinsip, punya tujuan tersendiri secara bersama-sama. Oleh karena itu Paulus menyamakan pandangan mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mengenai siapakah orang percaya itu, seringkali di gereja juga kita belum punya kesepakatan siapa orang yang percaya ini. Kalau kita sudah masuk dalam hal-hal yang kecil, seringkali terjadi perbedaan-perbedaan pandang tentang warga jemaat. Maka Paulus menekankan bahwa orang-orang percaya itu adalah milik Allah yang sangat berharga.
milik yang sangat berharga bagi Allah, yang diperoleh dengan darahnya, yakni kematian Yesus Kristus. Jadi berbeda, persekutuan orang-orang percaya bukan persekutuan politik walaupun ada di ormas kelompoknya, tapi dia adalah persekutuan karena darah Kristus telah menebus mereka dari dosa. Dan pengorbanan itu diterangkan Paulus adalah sebagai satu rencana dari Allah, sehingga orang-orang percaya adalah orang-orang yang masuk di dalam program, dalam perencanaan Allah yang sangat indah untuk kehidupannya. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang sudah percaya bahwa dosa-dosa mereka telah diselesaikan melalui Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu, tapi mereka sudah punya jaminan hidup yang kekal. Tetapi kawanan yang masih muda ini harus terus diperhatikan, karena ada pertumbuhan-pertumbuhan yang dinamis di dalamnya, baik pertumbuhan iman maupun iblis juga bisa membuat pertumbuhan yang berbeda, sehingga di jemaat bisa terjadi kekacauan kalau tidak diwaspadai, kalau tidak dijaga oleh para pelayan-pelayan. Jadi pelayan itu ditugaskan melalui Roh Kudus supaya mereka menjaga kawanan itu. Kita perhatikan misalnya, apa sih yang kita jaga dengan warga jemaat ini? Oh, kita menjadi seperti polisi atau seperti hansip. Tapi dikatakan di Titus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 bahwa warga jemaat itu yang terdiri dari pria dan perempuan, atau pria dan wanita. Ada pria yang tua, ada pria yang masih muda, ada perempuan yang muda, ada perempuan yang tua. Oleh karena itu kita harus melihat juga ada anak-anak di dalamnya, ada berbagai golongan usia di situ dengan kategorial sudah ditentukan. Tapi menurut Titus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dikatakan supaya kita juga memperhatikan di jemaat itu tentang laki-laki yang tua, supaya mereka tetap hidup sederhana. Hidup sederhana, hidup apa adanya. Karena mereka sudah mengecap, mengenyam pahit hidupnya perjalanan itu. Oleh karena itu mereka harus menumbuhkan satu sikap hidup yang sederhana, orang yang layak dihormati. Dan oleh pengalaman-pengalaman itu mereka akan menjadi orang yang bijak. Ya. Jadi yang kita lihat dari orang tua itu adalah ada kesederhanaan, ada kebijakannya, ada keterhormatannya, bagaimana imannya bertumbuh di dalam kasih. Dan inilah sebenarnya dibawa ke dalam ketekunan. Ya. Jadi kalau ada orang tua nggak tekun dalam persekutuan, saya nggak tahu bagaimana itu ya. Tahu pengalamannya dan lain sebagainya. Demikian juga perempuan-perempuan yang sudah tua. Hendaklah mereka seperti orang yang beribadah katanya. Orang yang beribadah khusyuk ya, pusat pikirannya melaksanakan sebuah ibadah. Kenapa? Karena perempuan-perempuan ini baik tua maupun muda, kalau tidak hidup sebagai orang yang beribadah, mereka seringkali punya keterampilan khusus, yakni banyak berbicara. Sehingga karena begitu banyak berbicara, suka memfitnah dan lain sebagainya. Ya. Dan dari seorang ibu juga diminta bagaimana keterampilan mengajar anak. Bahkan bagi ibu yang tua harus punya keterampilan juga mampu ikut ya memberikan contoh kepada cucu-cucunya. Demikian kita lihat dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5 bahwa Timotius itu punya iman dari opungnya, dari neneknya, dan dari mamanya. Jadi ibu-ibu yang tua, opung-opung yang sudah tua sangat berperan bagaimana memberikan contoh. Karena pelajaran yang paling mudah diserap oleh anak-anak muda, pelajaran anak adalah contoh, bukan teori. Ya. Demikian juga perempuan-perempuan muda. Nah, ini juga harus lebih hati-hati lagi. Bagaimana perempuan-perempuan muda ini harus menjadi mengasihi anak-anaknya, bijaksana, mengatur rumah tangga. Kalau kita lihat apa perinciannya di Amsal yang ke-31 ayat yang ke-10 dikatakan istri yang cakap. Bukan istri yang cantik, ya, tapi istri yang cakap. Cakap mengatur rumah tangga, cakap mengatur ekonomi rumah tangga, cakap mengatur
kasih atau cinta di dalam rumah tangga, sehingga bukan hanya suami istri mencintai, tapi anak-anak juga ada di dalam cinta. Cakap merancang masa depan. Kalau mau baca, bacalah di Amsal yang ke-31 ayat yang ke-10 sampai selanjutnya, sehingga kita melihat bagaimana para penetua harus memperhatikan itu, menegur itu, supaya persekutuan kawanan itu terawat dengan baik. Orang-orang muda juga harus mampu mengikuti nasihat, mendengar. Karena orang-orang muda ini kan nggak mampu mendengar sekarang, apalagi lebih mampu mendengar handphone, mendengar banyak dari gadget. Tapi mendengar firman Tuhan semakin tidak punya kemampuan. Orang-orang muda harus mampu menguasai diri dalam segala hal, karena ini penyakit orang muda, gampang emosi dan lain sebagainya. Harusnya kita sebagai orang-orang muda belajar menguasai diri di hadapan Tuhan. Kemudian kita masuk dengan jagalah dirimu. Jadi Paulus bukan hanya mengingatkan para pelayan supaya menjaga kawanan itu, tapi para pelayan juga harus menjaga dirinya. Kalau kita lihat bagaimana kita menjaga diri sebagai seorang pelayan, kita harus bercermin apa yang Paulus pernah tuliskan kepada Timotius dalam bukunya yang pertama, 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, khusus para penilik-penilik atau pelayan-pelayan di dalam gereja. Di situ dikatakan, seorang penilik harus datang dari keluarga yang terpimpin, keluarga yang tidak bercacat, harus monogami. Ya, ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena nanti cacat-cacat yang ada di satu keluarga akan menjadi kesempatan untuk merendahkan, melemahkan para pelayan-pelayan itu. Maka harus dicari dari tengah-tengah jemaat itu orang-orang yang memiliki keluarga yang baik. Harus menjadi orang yang bijaksana, harus mampu menahan diri, sopan, dan suka mengajar. Harus diperhatikan. Dan ini yang harus kita lihat di dalamnya. Keluarga-keluarga itu juga harus menjadi orang tua yang dihormati oleh anak-anaknya. Ini banyak nih persoalan di sekarang ini. Akhirnya bukan para pelayan yang menyelesaikan masalah di jemaat, tapi gereja jadi menyelesaikan masalah-masalah pelayan, di mana keluarganya tidak beres, anak-anak kadang-kadang tidak bisa dibawa secara bersama. Ya, jadi kita harus melihatnya bahwa khutbah yang pertama dari seorang pelayan adalah bagaimana hidup keluarganya yang menjadi teladan sekaligus menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat itu. Seorang pelayan juga harus menjaga diri dalam etika, jangan menjadi seorang peminum, jangan seorang pemarah. Bukan berarti nggak boleh minum, bukan berarti nggak boleh marah, tapi kata peminum, pemarah adalah orang-orang yang dikuasai oleh minuman, orang-orang yang dikuasai oleh amarah, sehingga tidak mampu menguasai diri. Tapi kita harus menjadi orang yang ramah, yang mengendalikan situasi, bukan terombang-ambing oleh situasi. Dikit-dikit masalah, goncang semua. Dikit-dikit masalah, goncang semua. Itu artinya kita nggak mampu menguasai situasi. Kita harus belajar dalam kuasa Roh Kudus, karena kita kan ditentukan, dipilih bukan menjadi ekor, tapi kita menjadi kepala, kan renungan kemarin. Kita harus memimpin situasi sebagaimana mestinya, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Di bagian itu juga diingatkan kepada kita bahwa seorang pelayan itu jangan menjadi hamba uang, bukan berarti nggak butuh uang. Kita harus bekerja, kita harus melakukan apa yang terbaik sebagai tanggung jawab kita. Bukan hanya mencari uang, tapi tanggung jawab kita juga sebagai anak-anak Tuhan, bahwa harus demikian kita bekerja, bukan hanya mencukupi kebutuhan kita, tapi untuk membantu orang yang lain juga. Maka Paulus mengingatkan dalam pertemuan yang sangat mengharukan itu. Inilah pertemuan kita terakhir, mungkin, atau saya tidak akan bertemu lagi denganmu sekalian, dan kalian juga tidak akan melihat wajahku. Oleh karena itu, jagalah dirimu, jagalah kawanan domba Allah yang ditebus melalui darah anaknya yang tunggal itu.
Mari kita perhatikan itu. Sebagai warga jemaat kita juga harus menjaga diri, sebagai pelayan juga harus kita menjaga diri, dan nama Tuhan dimuliakan melalui persekutuan kita. Shalom. Great is your faith.